Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang saya hormati, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini hidup dengan penuh semangat, selalu berprasangka baik, bertakwa, dan optimis menjalani kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu filsafat kuno yang bersifat praktis dan mungkin sudah dipraktikkan banyak orang tanpa mengetahui istilahnya, yaitu Stoik atau filosofi teras. Stoikisme adalah aliran filsafat kuno yang didirikan di Athena oleh pedagang Venesia yang bernama Zeno Citium dari Citium sekitar tahun 301 sebelum Masehi. Zeno berpendapat kita memiliki dua telinga dan satu mulut, jadi kita harus lebih banyak mendengarkan daripada apa yang kita katakan. Mengikuti ide-ide akademi lama, Zeno membagi filsafat menjadi 3 bagian, yaitu logika, tentu berwawasan, berretorika yang baik, dan persepsi. Kemudian yang kedua adalah fisika. Jadi bukan hanya sains, tetapi juga sifat dari ketuhanan alam semesta. Dan yang terakhir adalah etika, yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai eudaimonia atau pandangan yang egaliter atau bersifat sederajat atau sama. Melalui cara hidup yang benar menurut hukum alam, karena ide Zeno ini kemudian dikembangkan oleh Chrysippus dan Stoa lainnya. Mungkin sulit untuk menentukan dengan tepat apa yang dia pikirkan. Nah, awalnya tersebut Zenonisme, tetapi kemudian dikenal sebagai Stoikis karena Zeno dan para pengikutnya bertemu di Stoa Poikel atau Painted Porch. Sejak awal dan selama hampir 5 abad, Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh dan sangat dihormati. Doktrin ini adalah salah satu disiplin sipil paling populer di kalangan barat dan dipraktikkan oleh orang kaya serta orang miskin. Orang kuat dan penderita sama-sama dalam mengerjakan kehidupan yang lebih baik. Namun sebenarnya selama berabad-abad, hampir 2 milenium, pengetahuan yang dulu begitu penting memudar dari pandangan dan hampir terlupakan. Baru sejak tahun 1970-an, Stoikisme kembali populer, terutama karena itu telah menjadi inspirasi filosofis untuk terapi perilaku kognitif, dan karena penulis seperti William dan Ryan Holiday yang menulis tentang filosofi teras tersebut. Definisi singkat Stoikisme adalah filosofi yang mengajarkan bagaimana menjaga pikiran yang tenang dan rasional serta tidak peduli apa yang terjadi pada Anda. Dan itu membantu Anda memahami dan fokus pada apa yang Anda dapat, yang dapat dikendalikan, dan tidak khawatir tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat dikendalikan. Zeno memulai pengajarannya di Stoa Poikel yang terletak di Agora kuno Athena. Ini adalah beranda yang paling terkenal yang diberi nama Stoikisme, yang mungkin Anda ingat secara singkat, ya disebutkan di kelas-kelas filsafat pada sekolah menengah atau perguruan tinggi, tapi namanya tidak selalu seperti itu. Bahkan awal mulanya disebut dengan Zenonia
tetapi baru kemudian mereka dikenal sebagai kaum Stoa. Tentu saja Stoikisme telah berkembang sejak Zeno pertama kali menguraikan filosofi, tetapi pada intinya pesannya sama. Seperti yang dia katakan bahwa kebahagiaan adalah aliran kehidupan yang baik. Bagaimana cara mencapainya? Ya tentu kedamaian pikiran yang berasal dari menjalani kehidupan yang bajik sesuai dengan akal dan fitrah kita. Jadi menurut Zeno, Tuhan tidak terpisah dari dunia. Dia adalah jiwa dunia, dan masing-masing dari kita, makhluk hidup, mengandung bagian dari api ilahi. Nah, semua hal adalah bagian dari satu sistem yang tunggal yang disebut alam. Kehidupan individu baik bila selaras dengan alam. Di satu sisi, setiap kehidupan selaras dengan alam, karena seperti itulah hukum alam telah menyebabkan. Tetapi dalam arti lain, kehidupan manusia hanya selaras dengan alam ketika kehendak individu diarahkan pada tujuan-tujuan yang ada di antara tujuan-tujuan alam. Kebajikan terdiri dari kehendak yang sesuai dengan alam. Orang jahat, meskipun terpaksa menuruti hukum Allah, melakukannya tetap tanpa sadar. Dalam perumpamaan yang diberikan oleh Clintis, mereka seperti anjing yang diikat ke gerobak dan dipaksa untuk pergi kemanapun ia pergi. Dalam kehidupan seorang individu, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan. Hal-hal seperti kesehatan, kebahagiaan, harta benda, itu tidak ada artinya. Karena kebajikan bersemayam dalam kehendak kita. Jadi segala sesuatu yang benar-benar baik ataupun buruk dalam kehidupan manusia hanya bergantung pada dirinya sendiri. Perumpamaan Clintis dalam kehidupan, jadi dia mungkin miskin, tapi bagaimana dia masih bisa berbudi luhur. Dia mungkin dijatuhi hukuman mati, tetapi dia bisa mati dengan mulia seperti Socrates. Laki-laki lainnya hanya memiliki kekuasaan atas pihak dari luar. Kebajikan yang merupakan satu-satunya yang benar-benar baik terletak sepenuhnya pada individu. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kebebasan yang sempurna, asalkan ia membebaskan dirinya dari keinginan duniawi. Sampai pada akhirnya sangat sedikit jejak yang tersisa dari kaum Stoa. Tentu doktrin etika mereka memang benar, sangat sedikit berubah dan merupakan apa yang sebagian besar dari mereka anggap sebagai hal yang paling penting. Zeno tidak memiliki kesabaran dengan kehalusan metafisik. Jadi perumpamaan kebajikan menurut Zeno apa yang dia anggap penting, dan dia menghargai fisika dan metafisika hanya sejauh mereka berkontribusi pada kebajikan itu sendiri. Dia berusaha memerangi kecenderungan metafisik pada masanya dengan menggunakan akal sehat, yang dalam bahasa Yunani berarti materialis. Keraguan terhadap kepercayaan indera mengganggunya, dan dia mendorong doktrin yang berlawanan ke ekstrem. Di satu sisi pemikiran Zeno, dia percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan dan bahwa jalannya alam ditentukan secara kaku oleh hukum alam. Orang Stoa tidak berbudi luhur untuk berbuat baik, tetapi berbuat baik untuk menjadi bajik. Ia memiliki tidak terpikir olehnya untuk mencintai sesamanya, seperti dirinya sendiri, mencintai kecuali dalam arti yang dangkal. Tidak ada dalam konsepsinya tentang kebajikan. Manusia harus menyesuaikan diri dengan alam
dalam arti yang lebih luas, yaitu dengan hukum alam semesta. Dan kedua, mereka harus menyesuaikan tindakan mereka dengan alam dalam arti yang lebih sempit, dengan esensi mereka sendiri. Alam dan alasan. Kedua ungkapan ini bagi orang Stoa memiliki arti yang sama, karena alam semesta diatur tidak hanya oleh hukum, tetapi oleh hukum akal. Dan kita dalam mengikuti sifat rasional kita sendiri, secara faktor menyesuaikan diri dengan hukum dunia yang lebih besar. Dalam arti tertentu, tentu saja tidak ada kemungkinan kita tidak mematuhi hukum alam, karena kita seperti semua hal lain di dunia ini bertindak karena kebutuhan kita sendiri. Dan mungkin ditanyakan, apa gunanya menasehati seseorang untuk mematuhi hukum alam semesta ketika sebagai bagian dari mekanisme besar dunia, kita tidak dapat melakukan hal lain. Tidak boleh dianggap bahwa solusi asli dari kesulitan ini dapat ditemukan dalam filsafat Stoik tersebut. Mereka mendesak bagaimanapun bahwa meskipun dalam hal apapun kita akan melakukan sebagai kebutuhan dunia yang memaksa kita itu diberikan kepada kita sendiri, tidak hanya untuk mematuhi hukum, tetapi untuk menyetujui kepatuhan kita sendiri, untuk mengikuti hukum secara sadar dan sengaja, karena hanya makhluk rasional lah yang bisa. Kebajikan, kemudian hidup menurut akal, moralitas hanyalah tindakan rasional. Ini adalah alasan universal yang mengatur hidup kita, bukan pada perubahan dan keinginan diri kita sendiri. Orang bijak secara sadar menundukkan hidupnya pada kehidupan seluruh alam semesta dan mengakui dirinya sebagai sebuah roda yang bergerak dalam mesin yang besar. Sekarang, definisi moralitas sebagai kehidupan menurut akal bukanlah sebuah prinsip yang khas bagi kaum Stoa. Baik Plato maupun Aristoteles mengajarkan hal yang sama. Faktanya adalah dasar dari setiap etika untuk menemukan moralitas berdasarkan akal sehat kita, dan bukan pada kelemahan, perasaan, atau intuisi tertentu dari diri kita sendiri. Tetapi yang khas dari filsafat Stoa adalah interpretasi yang sempit dan sepihak yang mereka berikan pada prinsip tersebut. Aristoteles telah mengajarkan bahwa sifat esensial manusia adalah akal, dan moralitas terdiri dari mengikuti sifat esensialnya. Tetapi dia menyadari bahwa nafsu dan selera memiliki tempat dalam organisme manusia. Dia tidak menuntut penindasan mereka, tetapi hanya kontrol mereka dengan alasan. Tetapi kaum Stoa memandang nafsu sebagai sesuatu yang pada dasarnya tidak rasional dan menuntut pemusnahan total. Mereka membayangkan hidup sebagai pertempuran melawan nafsu, di mana nafsu harus dimusnahkan sepenuhnya. Oleh karena itu, pandangan etis mereka berakhir dengan asketisme yang ketat dan tidak seimbang. Baik, mungkin sampai situ penjelasan terkait filosofi Stoik atau filosofi teras dari founder Zeno Citium. Di video selanjutnya kita akan membahas tokoh
Epictetus dalam pandangannya sebagai mazhab Stoa yang terlahir sebagai budak.